melanjutkan S2 atau pendidikan pasca sarjana, atau memilih melanjutkan dengan mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Ini mungkin pertanyaan yang sebagian orang sederhana ya, tetapi ternyata masih banyak ditanyakan ketika saya ketemu dengan calon-calon sarjana atau teman-teman yang baru saja menyelesaikan pendidikan di Strata 1 Fakultas Hukum, teman-teman semuanya. Pak, saya baru lulus Pak S1 Hukum, saya sudah SH sekarang. Nah, saya bagusnya milih ambil S2 atau PKPA? Ini pertanyaannya begitu. Nah, teman-teman semuanya menjawab hal tersebut sebenarnya begini. Satu, jika memang memungkinkan baik dari segi biaya maupun dari segi waktu, ambil dua-duanya. Ya, karena bagaimanapun ilmu tidak ada yang sia-sia. Tetapi kalau harus memilih dan hanya bisa salah satu saja, maka tentu pertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan dan seberapa besar kemampuan. Apa yang paling mendesak di hadapan teman-teman semuanya? Ya, kalau kemudian Pak, saya pengennya jadi dosen. Ya, berarti kebutuhannya adalah Anda tentu harus sudah lulus S2 untuk mendaftar sebagai dosen. Walaupun di beberapa perguruan tinggi sekarang bahkan memintanya sudah sedang S3 atau lulus S3, teman-teman semuanya. Tetapi kan minimalnya S2, teman-teman semuanya. Nah, itu ya, kalau memang ingin jadi dosen, maka ambillah S2 yang linier tentunya, teman-teman semuanya ya. S1-nya hukum, ambil S2-nya juga hukum, teman-teman semuanya. Ya, hukum ini bisa magister ilmu hukum atau juga mungkin di magister kenotariatan, teman-teman semuanya. Karena saya kebetulan dulu jadi dosen juga S1 saya hukum, S2 saya MKN, teman-teman semuanya. Awalnya begitu. Walaupun belakangan karena saya masih merasa membutuhkan, saya mengambil S2 satu kali lagi. Jadi kebetulan S1 saya 2 kali, MH dan MKN, teman-teman semuanya. Nah, itu ya, kalau pengen jadi dosen ya, atau kalau pengennya jadi notaris ya, teman semuanya. Kalau pengen jadi notaris, tentu mau tidak mau setelah selesai S1 ya harus ngambil magister kenotariatan. Nanti sesi begini, ada lagi yang nanya, Pak Irawan, kalau ngambil MH-nya apakah harus yang apa ya, yang di Pulau Jawa kah? Harus yang akreditasinya unggul kah? Ya, haruskah yang reguler kah, yang tiap hari masuk? Atau kemudian boleh nggak Pak kalau saya ngambilnya yang akhir pekan saja? Nanti kita bikin di video yang lain, teman-teman semuanya. Karena fokus kali ini adalah kalau kita ingin memilih apakah S2 atau PKPA, teman-teman semuanya. Jadi itu yang pertama ya. Kalau memang ingin menjadi dosen ya tanda kutip itu ya pilihlah mengikuti yang namanya pendidikan S2, teman-teman semuanya. Kalau pengen jadi notaris ya pilihlah yang mengambil magister kenotariatan, teman-teman semuanya ya. Walaupun juga nanti tidak harus jadi notaris sih akhirnya gitu ya. Nah, tapi kalau pengen jadi advokat, sementara harus memilih antara S2 dan PKPA, jawabannya sudah di depan mata. Berarti memang harus mengambil yang namanya pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang kemudian mereka nanti akan bersama-sama melaksanakan yang namanya PKPA itu. Ya, jadi ikut PKPA dulu teman-teman semuanya, kemudian habis itu ambil magang ya, ikuti magang ya, karena memang sebenarnya magang ini idealnya bahkan sebelum lulus ya, tetapi mungkin karena tidak semuanya bisa melaksanakannya, mengikutinya, yang jelas jangan pernah malas-malasan magang, teman-teman semuanya ya. Jadi PKPA itu adalah syarat pendidikan untuk menjadi advokat setelah S1 hukum ya gitu ya. Tapi jangan lupa sebenarnya yang menjadi kawah candra di muka, yang menjadi tempat Anda mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya itu
adalah melalui proses magang teman-teman semuanya. Nanti kalau sudah magang, kemudian ternyata pada saat magang syukur-syukur sudah mulai digaji teman-teman semuanya, atau sudah sampai menjadi advokat, ya kalau masih punya keinginan ya mengikuti yang namanya pendidikan strata 2, monggo dilanjutkan ke strata 2 teman-teman semuanya. Nah, karena bagaimanapun jujur ya, S1 dan S2 itu sebenarnya berbeda teman-teman semuanya. Ya, saya ketika menjadi pengajar S2 gitu ya, saya memang menempatkan diri itu tidak seperti mengajarkan di S1 teman-teman semuanya. Ya, karena bagi saya S2 itu terutama yang MH itu kan mereka sudah punya konsentrasi yang bermacam-macam. Di tempat saya mengajar ada namanya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum kesehatan teman-teman semuanya, begitu ya. Jadi kalau mengambil S2 itu kalau menurut saya ya pikirkan dulu targetnya apa ya. Pikirkan dulu besok pengen konsentrasinya di bidang apa teman-teman semuanya, begitu. Nah itu dia ya. Jadi kalau ada pertanyaan tamat S1 ngambil PKPA atau S2, jawabannya kembali kepada kebutuhan masing-masing. Jangan tergantung dengan meminta saran pada orang lain itu penting, tetapi jangan kemudian asal mengikuti saran orang lain. Karena bagaimanapun nantinya yang menjalankan ke depannya hidup kita itu ya kita sendiri teman-teman semuanya. Gitu ya. Nah nanti kalau sudah PKPA ngambil S2 boleh. Atau kalau yang paling mantap ya mungkin ya S2 iya, kemudian PKPA juga iya. Tapi kan saya tidak berprasangka Anda nggak mampu keuangannya, enggak ya. Tapi mungkin membagi waktunya yang sulit teman-teman semuanya. Kan PKPA juga cukup makan waktu ya. Beberapa lembaga kan melaksanakannya umpamanya di akhir pekan. Contohnya Jumat Sabtu gitu ya. Sementara mungkin Anda juga mengambil pendidikan S2-nya juga Jumat Sabtu teman-teman semuanya. Ya walaupun kemudian mungkin di tempat perkuliahan absensi mungkin ya beda-beda kampus lah begitu ya. Ya nggak apa-apa contohnya begitu ya, minimalnya sekian persen saja masuknya contohnya begitu. Tetapi kan sayang ya, karena bagi saya itu sudah tidak zaman lagi lah kita mengikuti kuliah itu ya, jangan sampai targetnya hanya gelar semata. Dan itu saya yakin tidak ada yang punya niat seperti itu teman-teman semuanya. Ya kan lebih nikmat rasanya ya kalau kita ngambil S2 dari awal kita ikuti, interaksi dengan dosen juga maksimal teman-teman semuanya. Mungkin itu saran dari saya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.